Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari, Pak Joko diberhentikan oleh oknum polisi dituduh membawa sabu di karungnya dan membawanya ke kantor polisi, namun tanpa disangka raka, anak dari Pak Joko yaitu seorang jenderal TNI sedang menuju ke kantor polisi dan kedatangannya akan mengubah segalanya. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Senja baru saja turun ketika Pak Joko, seorang bapak tua berusia hampir 60 tahun, mengendarai motornya perlahan menyusuri jalan tanah yang membelah hamparan sawah. Wajahnya legam terbakar matahari, keriput di sudut mata menjadi saksi puluhan tahun hidup sebagai petani kecil yang bergantung pada musim dan cuaca. Karung padi yang baru dipanen tergantung di samping motor, diikat dengan tali nilon usang yang sudah berkali-kali ditambal. Setiap guncangan kecil membuatnya khawatir tali itu putus. Karena itulah ia memilih melaju pelan. Angin sore membawa aroma lumpur basah dan jerami kering, menenangkan sekaligus melelahkan. Dalam benaknya, Pak Joko hanya memikirkan satu hal sederhana. Segera sampai rumah, membersihkan diri dan makan malam dengan tenang. Ia sama sekali tak menyadari bahwa perjalanan rutin yang telah ia lakukan ratusan kali ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang akan menguji harga diri, keberanian, dan kejujuran hidupnya. Langit berwarna jingga keabu-abuan, seolah memberi pertanda bahwa ketenangan sore itu hanya sementara. Jalan desa yang biasanya sunyi mendadak terasa menekan ketika suara dua knalpot motor memecah kesunyian dari arah belakang. Bunyi mesinnya kasar, tidak seperti warga desa yang umumnya melaju santai. Pak Joko melirik ke spion kecil motornya, melihat dua sosok berseragam polisi, mendekat dengan jarak yang sengaja dipersempit. Mereka memepet dari kiri dan kanan, membuat Pak Joko refleks mengencangkan genggaman setang. Detak jantungnya meningkat, bukan karena rasa bersalah, melainkan naluri orang tua yang merasa terancam. Debu jalan beterbangan akibat laju motor para oknum itu menempel di pakaian lusuh Pak Joko. Cara mereka berkendara tidak menunjukkan sikap mengayomi, melainkan seperti pemburu yang telah mengincar mangsa. Tatapan mereka dari balik kaca helm terlihat tajam dan dingin. Pak Joko mencoba berpikir positif, meyakinkan dirinya bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun rasa tidak nyaman itu terus menekan dadanya. Seperti firasat buruk yang perlahan berubah menjadi ketakutan nyata seiring jarak mereka semakin rapat. Salah satu oknum tiba-tiba mengangkat tangan dengan gerakan kasar, memberi isyarat berhenti tanpa sirene atau sapaan sopan. Pak Joko menepikan motornya dengan patuh, kakinya sedikit gemetar saat menyentuh tanah. Oknum itu turun dari motor, mendekat dengan langkah lebar dan penuh dominasi. Tatapannya menusuk, seolah sedang menilai barang, bukan manusia. Tanpa bertanya kabar atau menjelaskan alasan pemeriksaan, ia langsung memutari Pak Joko, memperhatikan motor tua, pakaian kumal, dan karung padi yang menggantung. Oknum satunya berdiri di belakang, menyilangkan tangan, memasang senyum tipis yang tidak bersahabat. Suasana mendadak terasa berat, sepi, dan mencekam. Pak Joko menelan ludah, berusaha tersenyum sopan, berharap sikap rendah hatinya bisa meredakan ketegangan. Namun sorot mata para oknum itu menunjukkan sebaliknya. Tidak ada niat membantu, hanya keinginan menekan. Dalam hati, Pak Joko berdoa agar pemeriksaan ini cepat selesai dan ia bisa melanjutkan perjalanan pulang dengan selamat. Tanpa aba-aba, karung padi di samping motor ditarik paksa hingga motor Pak Joko hampir roboh. Tali pengikat terlepas, karung jatuh menghantam tanah, menumpahkan sebagian gabah ke jalan. Pak Joko terkejut dan spontan berusaha mengambilnya, namun tangannya ditepis kasar. Oknum polisi itu membuka karung dengan gerakan agresif, mengacak-acak isinya seolah sedang mencari sesuatu yang telah ia putuskan ada di sana. Lalu kalimat itu keluar, dingin dan mematikan.
tuduhan bahwa Pak Joko menyelundupkan sabu. Dunia Pak Joko seakan berhenti berputar. Dadanya terasa sesak, telinganya berdenging. Tuduhan itu begitu keji, begitu jauh dari hidup sederhana yang ia jalani. Ia hanyalah petani, tak pernah bersentuhan dengan hal haram semacam itu. Tatapan warga yang kebetulan melintas terasa seperti pisau, meski mereka hanya menonton dari kejauhan. Rasa malu, takut, dan bingung bercampur menjadi satu, membuat Pak Joko hampir kehilangan keseimbangan. Pak Joko gemetar hebat, suaranya bergetar saat berusaha membantah tuduhan itu dengan kata-kata yang tersendat. Ia menjelaskan asal padi itu, menyebut sawahnya, menyebut hidupnya yang lurus sejak muda. Namun setiap kalimatnya dipotong tawa merendahkan. Salah satu oknum mengeluarkan borgol, memainkannya di depan wajah Pak Joko, seolah sedang menunjukkan alat permainan. Ancaman dilontarkan dengan nada santai, namun syarat intimidasi membuat lutut Pak Joko lemas. Harga dirinya sebagai orang tua diinjak-injak tanpa ampun. Ia sadar di hadapannya berdiri orang-orang berseragam yang memegang kuasa, sementara dirinya hanyalah petani tua tanpa perlindungan. Rasa takut berubah menjadi keputusasaan, namun di balik mata tuanya yang berkaca-kaca, masih tersisa keyakinan bahwa kebenaran tidak mungkin selamanya dikubur. Pak Joko hanya bisa berharap, entah pada siapa, bahwa keadilan suatu hari akan datang menjemputnya. Dengan dalih pemeriksaan lanjutan, Pak Joko dipaksa naik ke motor patroli, tanpa diberi kesempatan menghubungi siapapun. Tangannya tidak diborgol, namun tekanan psikologis terasa lebih menyakitkan daripada besi di pergelangan. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, ia hanya menunduk, memandangi aspal yang berkelebat di bawah lampu jalan. Pikirannya kosong dan kacau. Setibanya di kantor, ia didorong masuk ke ruangan sempit dengan dinding kusam dan ventilasi buruk. Bau asap rokok bercampur keringat tua menempel di udara, menciptakan suasana pengap yang menekan dada. Pak Joko disuruh duduk di sudut, kursi plastik retak yang bergoyang setiap kali ia bergerak. Dari balik meja, para oknum bercanda, tertawa keras, seolah dirinya bukan manusia, melainkan barang bukti. Setiap tatapan yang dilemparkan kepadanya mengandung penghinaan. Ia menunduk lebih dalam, bukan karena bersalah, melainkan karena tak ingin air matanya jatuh di hadapan mereka. Di dalam hati ia terus mengulang nama anaknya, Raka, bukan untuk memanggil kekuasaan, tetapi sebagai sandaran terakhir agar ia tidak runtuh sepenuhnya di tempat itu. Jauh dari kantor polisi itu, kabar penangkapan Pak Joko akhirnya sampai ke telinga Raka melalui telepon singkat yang bergetar di saku seragamnya. Kalimat yang didengarnya sederhana, namun dampaknya menghantam seperti palu godam. Ayahnya ditahan atas tuduhan narkoba. Raka terdiam, rahangnya mengeras, matanya menajam tanpa berkedip. Dalam benaknya, wajah Pak Joko yang rentah dan jujur muncul jelas. Seorang lelaki yang mengajarinya arti kerja keras dan harga diri sejak kecil. Amarah mulai naik, tapi ia menahannya, mengatur napas dengan disiplin seorang perwira. Ia tahu, ledakan emosi tanpa kendali hanya akan memperkeruh keadaan. Namun semakin ia berpikir, semakin terasa kejanggalan tuduhan itu. Raka memahami betul pola-pola kotor yang sering dimainkan oleh oknum berseragam, dan kali ini ayahnya sendiri menjadi korban. Ia berdiri, memberi perintah singkat pada stafnya, lalu melangkah pergi dengan aura dingin yang membuat siapapun enggan bertanya. Amarah itu tidak meledak, tapi mengendap, berat, dan berbahaya. Seperti badai yang sedang menunggu waktu. Malam belum terlalu larut ketika Jenderal Raka tiba di polsek yang tampak biasa dari luar.
namun menyimpan ketegangan di dalamnya. Kendaraan berhenti perlahan, dan begitu ia turun, suasana sekitar seakan berubah. Langkahnya mantap, sepatu dinasnya menghantam lantai dengan irama tegas. Setiap pijakan mengandung tekanan yang sulit dijelaskan. Petugas jaga melirik sekilas, ragu untuk menegur. Seolah naluri mereka menangkap sesuatu yang tidak beres. Raka tidak berteriak, tidak memperkenalkan diri dengan suara tinggi. Namun aura wibawanya memenuhi lorong sempit itu. Lampu neon berkelip, bayangannya memanjang di dinding, menambah kesan mencekam. Ia berhenti sejenak, menarik napas, menata kembali emosinya sebelum masuk lebih dalam. Baginya, ini bukan sekadar urusan keluarga, melainkan soal harga diri dan kebenaran yang diinjak-injak. Setiap detik berlalu terasa lambat, seakan gedung itu sendiri menahan napas, menyadari bahwa kehadiran Raka bukanlah kunjungan biasa. Alih-alih penyambutan profesional, Raka justru disambut tatapan sinis dan senyum meremehkan dari para oknum yang merasa wilayah itu sepenuhnya milik mereka. Salah satu dari mereka melontarkan komentar bernada bercanda, mempertanyakan maksud kedatangan Raka dengan nada sengaja dibuat santai. Yang lain bersandar di meja, memainkan ponsel, seolah kehadiran seorang jenderal tak lebih penting dari asap rokok di tangannya. Sikap itu bukan kebodohan, melainkan kesengajaan. Upaya halus untuk menunjukkan bahwa seragam dan pangkat di tempat ini bisa dipermainkan. Raka menatap mereka satu persatu, matanya dingin dan penuh perhitungan. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar, namun keheningan yang ia ciptakan justru lebih menekan. Dalam diam, ia menilai situasi, membaca wajah, mengenali siapa yang terlibat dan siapa yang sekadar ikut arus. Setiap detik sikap meremehkan itu hanya menambah api di dalam dadanya, membuat kesabarannya terkikis perlahan namun pasti. Ketika tuduhan terhadap ayahnya diulang dengan nada mengejek, disampaikan seolah sebuah lelucon murahan, sesuatu di dalam diri Raka akhirnya runtuh. Batas kesabaran yang ia bangun dengan disiplin bertahun-tahun hancur dalam satu tarikan napas panjang. Tatapannya berubah tajam, suaranya rendah namun bergetar oleh kemarahan yang terkontrol. Ia melangkah maju, jaraknya kini begitu dekat hingga para oknum itu bisa merasakan tekanan kehadirannya. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman berlebihan, hanya peringatan singkat yang syarat makna. Saat ejekan kembali dilontarkan, Raka bergerak cepat, melumpuhkan perlawanan tanpa tindakan berlebihan, namun cukup untuk menghentikan kesombongan mereka seketik. Ruangan yang tadi riuh mendadak sunyi, dipenuhi suara napas tertahan dan ketegangan yang menebal. Amarah Raka tidak meledak liar, melainkan jatuh tepat sasaran, tegas, dingin, dan tak terbantahkan. Dalam hitungan detik, situasi di ruangan itu berubah drastis. Jenderal Raka bergerak dengan ketepatan yang lahir dari pengalaman panjang dan disiplin keras, bukan dari emosi liar. Setiap langkahnya terukur, setiap gerakan mengandung pesan bahwa permainan kotor telah berakhir. Para oknum yang sebelumnya merasa berkuasa mendadak kehilangan kendali. Bukan karena rasa sakit semata, melainkan karena kesadaran bahwa mereka berhadapan dengan orang yang tidak bisa dipermainkan. Kursi tergeser, meja bergetar, dan suara benda jatuh memantul di dinding sempit. Tidak ada teriakan heroik atau amukan membabi buta, hanya kecepatan dan ketegasan yang memutus perlawanan sebelum sempat berkembang. Tatapan Raka dingin dan fokus, seolah ia sedang menjalankan tugas, bukan meluapkan dendam. Dalam sekejap, dominasi berbalik arah. Ruangan yang sebelumnya penuh tawa merendahkan, kini dipenuhi keheningan yang mencekam, seperti udara yang tiba-tiba kehilangan oksigen. Ketakutan menggantung di wajah setiap orang yang menyaksikan,
Karena mereka tahu, kesalahan kali ini bukan kesalahan kecil yang bisa ditutup rapat. Tak ada teriakan berlebihan yang memecah malam. Tak ada sumpah serapah yang mengiringi kekacauan. Yang tersisa hanyalah suara napas berat dan tubuh-tubuh yang terdiam di lantai, masing-masing dengan ekspresi yang sama. Pucat dan tak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa seragam yang selama ini menjadi tameng tidak lagi melindungi mereka. Kesadaran itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Raka berdiri tegak di tengah ruangan, bahunya naik turun perlahan, menahan sisa amarah yang masih bergejolak di dadanya. Ia tidak melanjutkan, tidak perlu. Pesan sudah tersampaikan dengan jelas. Kekuasaan yang disalahgunakan selalu menemukan batasnya. Dan malam ini batas itu berdiri tepat di hadapan mereka. Lampu neon yang tadi berkedip kini terasa lebih terang, seolah menyoroti rasa malu yang tak bisa mereka sembunyikan. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani bicara. Untuk pertama kalinya mereka merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang tak berdaya, menunggu konsekuensi dari perbuatan sendiri. Di sudut ruangan, Raka melihat ayahnya duduk tertunduk. Tubuhnya kecil dan rapuh dibandingkan kekacauan yang baru saja terjadi. Langkah Raka melambat saat mendekat. Amarah di wajahnya perlahan digantikan oleh kekhawatiran. Ia berlutut di hadapan Pak Joko. Tangannya dengan hati-hati meraih borgol yang masih melingkar di pergelangan tangan tua itu. Bunyi logam yang terlepas terdengar nyaring, seperti penanda berakhirnya mimpi buruk. Pak Joko mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca, menatap anaknya dengan campuran lega, bingung, dan haru yang sulit dijelaskan. Ia seolah masih berusaha memahami kenyataan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah anak kecil yang dulu ia antar ke sekolah dengan motor tua yang sama. Raka tidak banyak bicara, hanya menatap balik dengan mata yang penuh janji. Semuanya sudah selesai. Dalam keheningan itu terjalin ikatan yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Ikatan darah, kepercayaan, dan pengorbanan yang tak pernah putus. Tanpa sepatah kata pun lagi kepada siapapun di ruangan itu. Raka berdiri dan membantu ayahnya bangkit. Langkah mereka menyatu, meninggalkan ruangan yang kini terasa sempit oleh rasa bersalah dan ketakutan. Tak satu pun oknum berani menghalangi. Lorong kantor polisi terasa panjang saat mereka lalui, dipenuhi tatapan yang menunduk atau berpaling cepat. Pintu utama terbuka, udara malam yang lebih segar langsung menyambut, seolah dunia di luar menolak kekotoran yang tertinggal di dalam. Setiap langkah menjauhkan mereka dari tempat yang baru saja merenggut martabat Pak Joko. Tidak ada kata kemenangan, tidak ada pernyataan dramatis. Kepergian mereka justru menjadi hukuman paling telak, meninggalkan para pelaku dengan konsekuensi, rasa malu dan ketakutan akan hari esok. Lampu gedung itu tetap menyala, namun wibawanya telah runtuh. Setidaknya di mata dua orang yang malam ini memilih pergi dengan kepala tegak. Di bawah langit malam yang tenang, Pak Joko berhenti sejenak. Menghirup udara dalam-dalam seolah baru belajar bernapas kembali. Bahunya yang sejak sore tegang kini perlahan mengendur. Ia menoleh ke samping, menatap Raka yang berjalan di sisinya dengan wajah lebih tenang, meski sorot matanya masih menyimpan ketegasan. Amarah Raka telah reda, berganti dengan tekad yang lebih dingin dan kokoh. Tekad untuk menjaga kehormatan keluarga dan memastikan kebenaran tidak lagi diinjak sembarangan. Tidak ada pelukan berlebihan, hanya langkah berdampingan yang penuh makna. Malam terasa sunyi, jauh berbeda dari kekacauan yang baru mereka tinggalkan. Bagi Pak Joko, ini bukan sekadar bebas dari tuduhan, melainkan pengingat bahwa kejujuran masih punya tempat untuk berdiri. Bagi Raka, malam itu menjadi janji dalam hati. Kekuasaan sejati bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi mereka yang tak punya suara.